Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 15, saya Sistina Pratenisa Adrianti, saya Amira Ramadana, Saya Abdullah Tawanur Sayoga. Saya Tepasya. kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan membawakan materi mengenai mata kuliah Internet of Things. Dengan tema e-court. Simak materi 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian e-court. E-court atau electronic court adalah layanan bagi pengguna terdaftar yang bertujuan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran pajak biaya, tentunya secara online, pembayaran secara online, dan juga pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Selanjutnya saya akan masuk ke dasar hukum e-court. Itu ada 4. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang kedua ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang ketiga, Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang pedoman tata kelola penggunaan terdaftar sistem informasi pengadilan. Dan yang terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atau Dirjen Badilak tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai syarat pendaftaran. Yang pertama, untuk perorangan. Kita membutuhkan KTP atau paspor, email aktif, nomor handphone atau telepon. Lalu untuk pemerintah, kita membutuhkan KTP atau paspor, email instansi, nomor rekening bank, nomor handphone atau telepon. Lalu untuk badan hukum, membutuhkan KTP atau paspor, surat kuasa hukum, nama perusahaan atau organisasi, tanggal dan nomor SK Menteri Hukum dan HAM. Lalu membutuhkan email instansi atau badan hukum dan nomor handphone atau telepon serta nomor rekening bank. Untuk fungsi e-court adalah A. Pendaftaran perkara secara online. Yang kedua, mendapatkan taksiran pajar biaya perkara secara online. Lalu dapat membayar secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik pula. Layanan online adalah layanan yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Layanan ini memungkinkan untuk menyelesaikan berbagai macam jenis masalah dengan mudah tanpa tatap muka dengan petugas. E-filing atau lapor pajak online adalah penyampaian surat pemberitahuan melalui saluran pelaporan pajak atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-payment adalah sistem pembayaran perdagangan elektronik yang memfasilitasi penerimaan pembayaran elektronik untuk transaksi daring. E-summons adalah panggilan sidang dan pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada pihak melalui saluran elektronik ke alamat email, dan informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan e-court. Yang pertama, batasan panggilan elektronik hanya dilakukan kepada 1. Penggugat atau pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan yang sudah memberikan persetujuan secara tertulis. Kedua, tergugat atau termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Ketiga, biaya ringan. Biaya elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik. C. Proses pemanggilan lebih cepat dan sederhana, yaitu dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak. Selanjutnya, panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat. Selanjutnya, mencegah pungutan liar. Sejak dilakukannya penyatuatapan proses peradilan di bawah Mahkamah Agung terus melakukan upaya perbaikan dan inovasi guna menghilangkan adanya pungutan liar dalam lembaga peradilan di Indonesia. Selanjutnya, pembayaran multi-channel. Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam rangka mempermudah manajemen pembayaran biaya perkara. Bank-bank tersebut yakni 1. BRI, 2. BTN, 3. Bank Mandiri, 4. BNI, dan BSI.
Bank-bank tersebut menyediakan virtual account sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. Dengan adanya virtual account tersebut akan memudahkan Anda dalam melakukan pembayaran biaya perkara. Cukup transfer melalui internet banking di ponsel Anda. Selanjutnya, pengarsipan secara baik. Data-data yang sudah terupload di aplikasi e-court akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung. Termasuk arsip perkara juga tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP yang terintegrasi dengan aplikasi e-court tersebut. Selanjutnya, transparan. Aplikasi e-court memungkinkan terjadinya interaksi antara pihak dengan majelis hakim dalam konteks pemeriksaan perkara yang terbuka, dapat dilihat oleh semua pihak yang berperkara. Aplikasi e-court juga terhubung dengan aplikasi direktori putusan milik Mahkamah Agung. Aplikasi yang disebut terakhir ini merupakan kompilasi putusan-putusan dari seluruh pengadilan di 4 lingkungan peradilan yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari Mahkamah Agung, utamanya dalam hal putusannya. Selain memiliki kelebihan, e-court juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi atau initial cost concern. Kedua, masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan. Ketiga, penolakan dari golongan advokat, sebab tidak seluruh advokat memahami cara penggunaan e-court tersebut. Kurangnya keseragaman sistem dan masalah permanensi catatan. Keempat, sarana dan prasarana di sejumlah wilayah yang belum memadai dan juga belum banyak pengacara yang menggunakan e-court. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan, bawa aja kembaliannya, dan apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Om Santi, om aja. Salam, salam, salam aja. Terima kasih. Internet of Things. Dengan tema e-court. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apabila ada kelebihan, bawa aja kembaliannya, dan apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam.